Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, selamat datang dalam Permenungan Verbum Domini edisi Hari Raya Kabar Sukacita, Jumat 25 Maret 2022. Marilah kita memulai permenungan kita dengan mendengarkan Sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dalam Injil Suci di hari raya ini, kabar sukacita itu datang dari Allah melalui malaikat, dan kabar sukacita itu ditanggapi manusia melalui perawan Maria. Pengiriman kabar sukacita itu adalah inisiatif dari Allah. Inisiatif ini adalah tanda bahwa Allah sungguh mencintai umat manusia. Kendati manusia telah jatuh dan hidup dalam lumpur dosa, Allah tidak ingin manusia hidup di dalamnya. Allah ingin manusia hidup dalam damainya. Allah ingin manusia hidup dalam shalomnya. Isi dari kabar sukacita itu sendiri adalah tentang keselamatan umat manusia dari dosa. Allah melalui Kristus menebus manusia dari dosa. Ini yang membuat manusia yang awalnya berstatus sebagai anak manusia kemudian diangkat dan diubah statusnya menjadi anak-anak Allah. Yang perlu kita ingat dari perayaan pada hari ini adalah janji Allah itu terpenuhi, dan itu pasti. Allah bukanlah pribadi yang memberi janji manis. Allah bukanlah pribadi yang memberi harapan palsu. Hari ini kita melihat bukti bahwa Allah selalu menepati janjinya untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, dengan penyampaian kabar sukacita itu, terlihat bahwa Allah sungguh mencintai umat manusia. Sedangkan dari pihak lain, manusia menanggapi kabar sukacita itu. Manusia yang menanggapi kabar sukacita itu adalah perawan Maria. Maria yang taat kepada Allah telah mendengarkan dan kemudian menyimpan kabar sukacita itu dalam dirinya. Dengan menerima kabar sukacita itu,
janji Allah akan keselamatan perlahan-lahan mulai menampakkan diri. Iman Maria membuka pintu kepada keselamatan itu. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia selalu ada setiap saat. Jika Allah telah merencanakan sesuatu, hal itu pasti akan terjadi. Sedangkan dari pihak lain, manusia selalu kesulitan untuk menanggapi inisiatif Allah. Padahal, dalam karya keselamatan, kerjasama dari pihak manusia sangat penting. Sebab, keselamatan hanya mungkin terjadi jika manusia ikut berpartisipasi di dalamnya. Keterbukaan hati adalah bentuk kerjasama dari pihak manusia agar keselamatan yang dari Allah benar-benar terjadi. Untuk itu, kita perlu belajar dari perawan Maria yang telah terbuka hatinya untuk menanggapi inisiatif Allah itu. Keterbukaan hati seorang Maria telah mengantar manusia kepada keselamatan. Mari kita belajar untuk membuka hati kepada Tuhan seperti halnya Maria. Dengan terbuka kepada Allah, kita ikut serta dalam karya keselamatan.